Selamat datang di X Undercover. Channel ini merupakan perbincangan antara Dr. Jaya dan Pak Franky yang bertujuan untuk edukasi serta menceritakan pengalaman Dr. Jaya sebagai ahli forensik dan patologi. Sekedar informasi terkait jadwal tayang X Undercover yang akan tayang setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Maka dari itu, untuk mendukung channel ini agar selalu memberikan tayangan yang informatif dan edukatif, kalian bisa dukung kami dengan cara like, comment, subscribe, dan share. Dan selamat menonton! Botol Indonesia kondisinya habis diminum kan masih bagus nih, botolnya masih kukuh gitu ya. Kita lempar. Masih itu. Kalau di India udah habis diisi ulang lagi sama dia. Itunya udah penyok-penyok. Kamu minumnya nggak tega. Plastik itu mikroplastik, Franky. Kena sinar matahari dan segala macam, mikroplastiknya juga larut di dalam situ dan kita makan. Dokter Jaya, kalau Dokter Jaya masih sempat memperhatikan kondisi-kondisi politik di Indonesia nggak sih? Iya, kalau lihat-lihat dari itu kan ya biar gimana juga ada namanya algoritma, Franky. Kalau kita nonton begini, lah iya loh. Coba kalau kamu nonton nih artis nih satu, habis gitu berita artis itu menuju ke kita seolah-olah ya beritanya itu doang gitu. Algoritma. Nah ini pengertian algoritma. Saya sempat ngajar untuk algoritma, jadi menggantikan dosen saya dulu Pak Jati. Nah terus, tapi anak-anak sekarang tuh udah ngerti algoritma. Jadi kalau gitu pelajaran algoritma. Enggak, tapi banyak orang nggak ngerti loh, Franky. Dia udah bingung. Pokoknya dia kalau dia misalnya contohnya dia ngedengerin nih YouTube yang negatif. Habis itu kan dia dikasih YouTube negatif semua tuh. Nah dianggapnya itu adalah kebenaran gitu loh. Nah itu yang namanya post truth itu. Enggak, dia nggak ngerti bahwa memang beritanya enggak gitu. Kalau dia nyari berita positif. Ini hari ini benar-benar dok. Udah si Pamela handlingnya. Post truth ya dok ya. Iya enggak, jadi maksudnya gini, orang kadang-kadang suka nggak ngerti algoritma. Dia misalnya nonton artis nih soal cerita-cerita selebriti. Habis gitu, so dihantum-hantum gitu. Jadi seolah-olah buat dia tuh beritanya cuma itu gitu. Jadi buat dia tuh ada sesuatu yang viral gitu. Padahal enggak, yang nonton dianya aja gitu loh. Ini kejadian seperti itu tuh yang tadi kita nonton apa, terus kemudian itu jeblosin lagi yang kayak gitu lagi tuh. Itu saya sama Pak Agus Supriyadi ya. Pak Agus Supriyadi kawan baik saya itu ngebahas itu kira-kira sekitar 12 tahun yang lalu. Dia bilang, Frank, ini sekarang kita ngelihat apa besoknya lagi itu dikasih tahu. Handphone, komputer udah tahu. Kita senangnya apa. Makanya jangan sekali-sekali Franky ya buka yang situs-situs porno. Keluar porno semua, ketahuan. Berarti kita nggak usah capek-capek lagi dong nyari dong. Gak nyari dikasih. Di Indonesia nggak bisa, itu udah di-ban loh. Tapi ada caranya lagi. Ya, jadi contohnya gini, kalau kita buka situs-situs kan di luar negeri itu banyak situs-situs, bukan porno sih, yang memang tidak bisa diakses kalau kita pakai lokasinya tuh di Indonesia. Ada caranya supaya kita bisa akses info-info itu dengan seolah-olah kita berada di luar negeri gitu. Nah yang saya mau ngomong gini, sekarang kan itu kan saya nggak tahu ya sekarang apakah namanya masih sama nggak ya. Dulu kan ada kalau di trias politika kan ada MPR, Presiden dan DPR kan kira-kira kayak gitu dok ya. Ada kehakiman satu lagi Franky, jangan lupa. Eksekutif, yudikatif, legislatif. Jadi si yudikatifnya tuh si kehakiman ya. Nah ada satu badan tinggi negara, Badan Pertimbangan Agung. Masih ada nggak tuh badan? Nggak ada. Masih ya? Nggak. Sekarang jadi Dewan Bantim Pres kali ya? Jangan-jangan jadi gitu ya? BPA udah nggak ada Franky. Itu zaman Soeharto tuh dulu. Jadi BPA zaman Soeharto presiden, sekarang BPA-nya tuh namanya ada tapi istilah untuk hal yang lain dok. Nah Dokter Jaya tuh jelasin tuh dok yang lainnya. Enggak, soalnya gini, ada ini nih survei Franky. Ternyata gini, kalau zaman dulu dok. Enggak, zaman dulu itu orang tuh minum itu karena dia bikin air tanah.
Ya, air Iya kan? dari kediaman kita sendiri deh. Ya, saya dulu tuh sempat ngalamin tuh di rumah saya. Kuduk, jadi sampai dapat air tanah terus ada pompa kan, dipompa. Nah, itu dipakai jadi air minum situ. Tapi kan sekarang kan udah tergantikan dengan namanya pump. Tapi masalahnya kadang-kadang pump itu juga kan belum kecuali kota besar ya, nggak semuanya masuk itu. Mereka masih banyak orang-orang yang minumnya air kali. Ya dong, air dari mata air dan segala macam. Ya ini sama orang dibikin praktis aja. Ada perusahaan yang bikin ambil air mata air, dimasukin ke kemasan dan kemudian dijual. Zaman dulu disebutnya air ledeng, Dok. Air ledeng. Kalau sekarang ledeng adanya di Bandung doang. Nah, sekarang air kemasan. Nah, bikinlah galon-galon itu. Jadi kita beli air galon itu udah biasa. Itu tahu nggak berapa persen yang orang pakai air galon begitu? Saya kan tinggal di Jakarta Utara, Dok ya. Ya, atau sama air dokter juga kan ginilah. Jakarta Utara. Ya. Aduh, yang namanya air. Saya langganan air pump juga tentunya. Tapi air pump itu kita pakainya tuh cuman buat bersih-bersih. Iya, buat cuci baju, cuci mobil. Kalau minum kita nggak tega, Frankie. Karena ada dua hal nih, Dok. Kenapa kita minumnya nggak pakai air pump lagi nih, Dok? Menurut saya nih ya, minimal dua lah. Pertama, kepraktisan. Kan nggak mungkin air pump itu seperti kayak kita di luar negeri. Di luar negeri itu tap water itu langsung kita ambil dari keran diminum. Ya. Di Indonesia ini, Jakarta terutama, harus dimasak dulu. Nah, itu dia. Ya kan? Nah, itu perilaku masak itu sebenarnya jadi aneh, Frankie. Saya kan aneh. Saya kan di Indonesia dari sejak kecil kan biasa kan air pump dimasak, dimasukin ke dalam botol-botol gini, taruh di kulkas. Biasa itu, Frankie. Saya sampai sekali waktu terus kan saya sekolah di Jepang. Di Jepang itu perilaku itu masih saya lakukan. Kan Dora kan. Karena saya nggak ngomong, Dok, dia ngomong ya. Saya beli air mineral yang botol gede itu, air keran, saya masak, saya masukin ke dalam botol itu, saya simpan. Ya, itu namanya refill. Isi Itu ulang. orang berapa kali ketemu, ya geleng-geleng kepala, lu ngapain begitu? Enggak, gue di rumah di Indonesia gue begitu. Ya karena gini, Dok, saya ngebandingin ya, bahwa di Indonesia itu kan saya sampai sekarang tuh nggak ada ya pernah ngeliat yang nguji kualitas air pump rumah-rumah. Ada, bisa, tapi maksudnya ya mesti ke lab lah. Bukan, di luar negeri itu, Dok, ada instansi atau apa namanya, bukan, saya nggak tahu perusahaan atau apa atau bagian daripada pumpnya sendiri. Dia tuh melakukan sampling, tes ke rumah-rumah setiap hari. Jadi misalnya contoh, hari ini dia sampling di daerah sini nih, kualitas air pumpnya itu bagus apa enggak. Besoknya lagi dia lakukan di sana, ya. Besoknya lagi dia ke kualitas sana. Dan itu yang melakukan sampling ini kemudian membawa ke lab, sehingga ketahuan, oh di sini ternyata dia punya mungkin kapurnya banyak ataupun mungkin apanya selangnya banyak. udah pada karatan atau apa, jadi besinya banyak gitu. Sehingga makanya kalau kita minum air tap water seperti itu, ya kita kayaknya yakin, Dok. Nah, itu sebabnya, Frankie, waktu saya di sana itu satu ya yang saya di perilaku saya yang rada aneh itu. Yang kedua waktu ke restoran. Karena saya lihat ini minumnya pada bir semua, kok mau minum air kan. Saya bilang, kan belajar bahasa Jepang dikit-dikit lah, Frankie. Air itu miso kan. Miso okudasai, saya bilang jadi pelotot itu. Dalam hati dia, ini orang malas amat, diambil gelas kosong, dia tuang, dikasih. Saya bilang, oh kenapa dia marah? Mesti dia bilang, lo malas amat, lo ambil aja sendiri di keran. Masih mending, Dok, kalau dokter bilang minta white water ya. Lo nggak, kalau dibilang minta water dikasih soda, Frankie. Nah itu gitu. Tapi itu ada untungnya ternyata, Frankie. Saya kan di sekolah itu sampai tahun 95. 95 gempa. Pada saat gempa itu yang terjadi ada saluran airnya pada putus semua.
Tapi gempa bukan gara-gara ngeliatin dokter Jaya rebus air kan? Enggak, tapi itu gempa-gempa hebat. Gempa Hanshin tuh ya. Hanshin Kobe itu tahun 95 tuh gempa paling besar. Karena yang meninggal sampai 6.500 Wah. orang. Yang meninggal. 95 6.500 gede dok. Oh iya. Itu kira-kira 7,5 skala Richter ya kalau nggak salah. Itu banyak saluran pumpnya tuh pada putus. Sehingga hari ketiga aja kita udah nggak punya air lagi. Nggak ada air minum. Pump itu udah habis bocor semua. Orang minum air kolam renang. Nah, terpaksa orang baru mulai masak di situ. Nah, saya sudah mendului. Jadi pada saat orang kehabisan minum, saya masih punya minum. Itu blessing in disguise. Tapi itu yang begituan tuh era sudah berlalu, Frankie. Sekarang kalau di kota besar, kamu bilang soal praktis ya. Karena kalau kita beli air mineral, kita langsung minum. Kita udah nggak usah pusing lagi. Kita nggak usah khawatir ini dia ada kumannya apa segala macam. Kita bisa langsung minum. That's why pemakaian botol-botol plastik untuk minuman di sampai semua rumah tangga itu udah satu kebiasaan. Sekarang itu diketahui bahwa hampir sebagian besar rumah tangga itu mereka belinya air galon. Ya. Terutama yang di kota besar ya, air galon. Nah, kalau namanya galon, ada bedanya kita punya galon dengan galon yang di India, Frankie. Di India sebutannya galon juga dok. Apaan? Ya nggak tahu lah namanya. Saya pikir cuma gara-gara nama doang. Tapi kita punya botol plastik ini keras, Frankie, tebal. Kalau di India botol plastik itu lembek sekali. Itu yang bikin saya kesel tuh dok. Nah, saya buka penyok, melehot. Tapi hebatnya botol Indonesia kondisinya habis diminum kan masih bagus nih. Botolnya masih kukuh gitu ya. Kita lempar masih itu. Kalau di India udah habis diisi ulang lagi sama dia, itunya udah penyok-penyok. Kamu minumnya nggak tega. Bukan nggak tega lagi. Nah, termasuk misalnya di sana kalau kita minum itu ada gelas. Kalau kita kan gelasnya dari melamin kan, atau dia dari kaca ya. Kalau dia gelasnya tuh dari kaleng, aluminium kaleng, udah penyok-penyok juga. Minumnya tuh kagak tega kita kan. Tapi ini tunggu sebentar. Di sana ada berapa merek? Jangan-jangan yang Dokter Jaya itu satu merek. Semua mereknya begitu. Karena di Indonesia juga ada dok, yang gelasnya ini botolnya ini empuk. Jadi kalau saya kasih tips dikit ya, kalau ngebuka yang botolnya empuk, jangan pegangnya di sini nih. Pegang di sini dok. Muternya lebih gampang. Nah, sekarang masalahnya karena ini dia terlalu empuk, si produsen plastik ini pakai plastik yang tipe 7. Polikarbonat namanya. Yang sekarang dipakai kan begitu, polikarbonat tuh. Mostly, kebanyakan. Yang polikarbonat itu, dia itu dikasih bahan yang bisa bikin dia jadi keras. Namanya BPA. Singkatan apa dok? Tahu nggak singkatannya dok? BPA. Bisphenol apa ya? Nggak tahu. Pokoknya nama kimia lah ya. Nama kimia BPA. BPA itu membuat dia jadi keras, awet, keras awet, sehingga bisa dipakai ulang. Nah, BPA itu barang yang dicampurin ke dia yang bikin dia jadi keras itu adalah sejenis estrogen sintetik namanya, Frankie. Hormon perempuan, dok. Ya. Bikin dia jadi keras. Tujuannya itu. Jadi plastik nomor tipe 7. Tapi dia itu kalau dipakai itu dia nggak dipakai isi ulang, ada NB-nya. Sebenarnya dia nggak boleh dipakai isi ulang terlalu sering, terlalu lama. Karena BPA-nya itu bisa larut ke dalam cairannya. Karena sifatnya tadi Dokter Jaya bilang apa? BPA itu asam ya? Bukan, dia itu adalah sintetik dari estrogen. Hormon sintetik yang bikin dia jadi keras. Tapi dia kalau kena panas botolnya, dia keluar. Dipakai lama-lama dia juga melarut ke dalam. Kalau diminum sama orang,
secara jangka panjang itu bisa bikin kanker. Nah, saya mau tanya dulu sama dokter J. Kan dokter J tadi bilang ada kata keras. Ada kata panas. Ya. Panas, pengertian panas berapa derajat nih dok? Dia lebih panas dari suhu ruang lah. Suhu Nah ruangan. sekarang pertanyaannya, botol-botol beginian, sebagian besar kan yang pakai tipe 7 itu. Dari ini deh, dari pabrikan, dibawa ke pengecer. Kena panas gak? Sebelum dari pengecer aja ditaruh di gudang juga gudang tuh panas dok. Ya, dibawa panas. Di tempat pengecer, misalnya contoh deh di minimarket, ditaruhnya kan di luar. Taruh di gudang segala macam. Di gudang. Panas lah, itu udah pasti panas. Udah pasti di dalam itu pun ditaruh di dalam tokonya, di luar toko kan. Iya. Panas. Nah, tapi Bereaksi itu masih dia. belum sehebat itunya. Sekarang masalahnya begini, survei yang menggunakan itu minuman mineral galon itu sekitar 40% Franky, dari penduduk Indonesia. Surveinya 40%. 40%. Bahkan kalau di Jabodetabek 57% katanya. Nah sebenarnya galonnya itu tidak boleh dipakai lebih dari setahun. Berarti mesti ada pengkodean dong di galonnya. Itu dia, mesti ada pengkodean. Nah tetapi sekarang ini ada orang yang melakukan survei nih, yang survei. Yang dipakai sama rumah tangga apa? Nah masalahnya begini, mereka beli air galon, diminum, begitu habis, isi ulangnya ke tempat depo. Toko isi ulang, bukan depo. Depot isi ulang. Depot isi ulang. Yang kita kagak tahu nih airnya air apaan. Air Bogor biasanya disebutin tuh. Ya whatever lah. Tetapi kan nggak sama seperti air yang di pabrik itu kan. Itu jauh lebih murah dibandingin dia tukar di minimarket. Dia kasih galon lama, dikasih yang baru kan kemasannya. Begitu. Kalau yang isi ulang, kita bawa galon kita dibersihin sama dia, diisi ulang. Dilakukan survei. Ternyata sampai 92% itu mereka memakainya Ganula. Apa tuh? Galon usia lanjut. Oh. Yang usianya itu di atas setahun, bahkan sampai ada yang 13 tahun. Dokter Jaya habis ketemu anak ABG ya. Banyak singkatan sekarang. Jadi dia sudah 11 tahun. Ada yang 10 tahun, 13 tahun, sampai 13 tahun. Sampai galonnya itu sudah burem. Belumut. Udah gak keruanan. Dan itu kan punya resiko tadi. Karena prosedurnya tidak dilakukan. Itu. Jadi artinya dok, kita kan gini. Selama kan sekarang nih ada perang nih dok. Perang dua produsen air kemasan nih dok. Yang satu pakai air kemasan dengan galon yang polikarbonat, yang 7 itu yang paling banyak. Iya, yang satu lagi yang tipe 1 dibuang sama galon-galonnya tuh dok. Enggak, ada yang tipe 1 sekarang. Orang bilang, oh kita punya lebih aman yang tipe 1. Nah, plastik itu ada tipe 1 sampai tipe 7. Yang polikarbonat tuh tipe 7. Tapi polikarbonat tuh nggak boleh dipakai lebih lama dari setahun. Dan jadi, satu lagi, dia itu bisa bikin kanker. Jadi karena ada BPA. Yang polikarbonat ini, yang selama itu diisi di pabrik benerannya nih dok, masih aman. Karena pasti udah ada di sortir segala macam kan. Yang problem adalah yang orang kemudian mempunyai galon tapi dikaryakan sampai istilahnya isi ulang. Ya itu saya sebutnya dikaryakan dok. Diisi ulang, dikaryakan sampai istilahnya wah babak belur itu. Enggak, tapi begini, ada satu masalah lagi yang juga sebenarnya ada masalah begini. Orang beli galon. Ada yang kagak mau isi ulang kayak begitu, ada yang kagak percaya. Dia pergi ke minimarket. Dia kasih galon isi ulangnya, dia dapat galon baru yang dari perusahaan. Mestinya lebih aman. Asal
si yang produsennya itu kan dia tahu ini galon gue sudah 1 tahun, mestinya sama dia Uang. dia buang, nggak dipakai lagi. Masalahnya dipakai lagi, dan dia tidak kasih tulisan ini diproduksinya kapan. Jadi artinya sampai berapa lama ini masih bisa biasanya dipakai. kalau nggak salah di bawah botol itu Dok ada kan dia punya kayak jam produksinya tuh. Itu belakangan setelah diatur pemerintah. Jadi artinya mestinya nih si galon itu dikasih ini dia dipakai plastik tipe berapa. Kalau dia plastik tipe 7 berarti yang ada BPA-nya. Kalau ada BPA-nya harus ada tanggal dia diproduksinya kapan. Dan setelah 1 tahun mestinya ditarik sama perusahaan. Berarti zaman dulu sama zaman sekarang, waktu pertama kali air kemasan ini Dok, pakai botolnya botol beling Dok. Iya. Itu lebih bagus harusnya ya. Iya, tapi berat. Iya, pecah mulu kali ya. Iya. Tapi sekarang begini yang jadi masalah dong. Terus kemudian ya tadi kamu bilang kan perang dagang. Saya nggak pakai itu, saya pakai yang tipe 1 PTE namanya. Kalau tadi kan polikarbonat. Yang PTE itu lebih bagus karena begini-begini. Nah sekarang pernyataannya sebenarnya lebih bagus apa enggak? Dia lebih lunak dibandingin yang polikarbonat Penggi. Nggak tahu deh lebih bagus enggaknya. Dia tetap nggak boleh kena panas, nggak boleh sering-sering dipakai ulang, isi ulang. Kalau dia pakai isi ulang, dia pelan-pelan juga mengeluarkan bahan beracun lain, yang namanya Sb2O3, stibium atau antimon trioksida, yang adalah bahan yang bisa bikin kanker juga. Cuma nggak dipublikasiin kali ya? Nggak dipublikasi. Tapi kalau BPA di negara-negara Eropa, Uni Eropa itu semuanya sudah dilarang. Yang polikarbonat nggak bisa dipakai untuk air isi ulang. Tapi di negara kita masih banyak itu ganula masih dipakai Frankie sampai sekarang. Ya, jadi artinya kan gini Dok. Kalau yang salahnya kan bukan dari si pabriknya juga kalau menurut saya nih Dok ya. Karena pabriknya pasti dia kan nggak mau dong namanya tercemar nih Dok. Pasti dia dijaga nih sebelum ganula masih ganumut aja. Galon usia muda dia lihat begitu galon usia matang langsung dipotong. Iya. Problemnya kan orang Indonesia lebih kreatif bahwa bagaimana dia mengakali supaya ini bisa dipakai seumur hidup. Ya. Kayak mobil aja begitu Dok. Iya, ya tapi sebenarnya kalau secara fisik sebenarnya bisa lihat. Yang jelas kita mesti tahu tuh tahun pembuatannya kapan. Kalau udah setahun ya kita mestinya tukar lah. Artinya belinya di minimarket, ditukar dia dapat ambil yang baru gitu loh. Oke, jadi ini Dan satu perusahaannya juga mesti punya inisiatif dong. Kalau dia udah 1 tahun ditarik karena yang sekarang beredar di masyarakat itu adalah yang dipakai oleh masyarakat tuh yang udah sampai 13 tahun, Frankie. Aduh. Ya kita nggak tahu, tetapi kan next time nanti kalau misalnya tiba-tiba mungkin 13 tahun lagi kemudian ada peningkatan jumlah kasus-kasus kanker, misalnya kanker payudara itu yang dicurigai itu kanker payudara, ya orang pikir yang disalahin yang macam-macam padahal salahnya tuh gara-gara minuman kan. Kanker payudara ke laki-laki juga bisa kan ya? Bisa. Tapi tetap ada benjolan. Ada sama. Pokoknya selama ada payudara ya bisa loh Meli. Dia numpulnya di situ. Enggak, nggak mungkin supaya muncul dari kepala. Saya kemarin tuh ada rada sakit di sini, tapi saya nggak ada benjolan. Berarti bukan payudara ya? Ya bukan. Oke. Payu jaka. Enggak, ya mesti tanya dokter Jaya kan, saya bukan ahlinya. Nah, jadi kalau si orang-orang ini kan sarannya dokter Jaya tuh bagus. Jadi artinya kalau kita tetap mau menghemat ini kan gara-gara masalah ekonomis ya Dok ya. Iya menghemat kan nggak ada masalah. Tapi isi ulang berapa kali sekali itu tetap harus di regenerasi. Ya. Bawalah ke si dokternya sekali-sekali beli yang asli gitu ya. Sekali-kali kalau udah ABS ya dilihat di belakangnya itu kan di situ ada itu kalau ada polikarbonat tuh kalau 7 itu enggak. Terus yang kemudian yang dibilang yang tipe 1 itu PTE itu tipe 1 Frankie itu mestinya tipe itu ditulis di dalam botolnya.
Ada tandanya. Ya, jadi kalau kita memanfaatkan dok ya galon isi ulang itu ya agak sedikit royal dikit. Jadi begitu udah setahun kita pakai deh ya, tuker pakai galon isi kemasan yang asli, jangan yang isi ulang. Dengan cara kayak gitu kan kita berarti udah sadar bahwa ini pasti akan selalu pakai galon yang usia muda lah ya. Karena begini kan kerentanan kita tiap orang kan beda-beda. Ada orang yang memang secara genetik dia tuh punya keturunan keluarga yang kanker gitu. Itu bisa memicu Frankie itu. Nah, itu bahaya ya. Dan terutama ada yang rentan sama anak-anak dan segala macam kan pasti lebih rentan mereka daripada kita yang dewasa. Nah sekarang BPA ini dok, dia selain di dalam galon-galon minuman tadi, dia dipakai di mana? Enggak, itu biasanya paling banyak minuman. Paling banyak minuman. Iya, itu yang pemakaian paling banyak karena minuman itu biasanya mereka memerlukan bahwa ini cukup keras gitu loh. Nggak gampang penyot. Ya kan kalau saya pikir kan katanya, wah jangan ditaruh di tempat panas. Ya itu. Gitu. Tapi kan kita secara logika bahwa begitu selesai diproduksi, dia punya penataannya ataupun dia punya penyimpanannya kan nggak menjamin dari mata rantainya itu dia dingin terus. Ada satu lagi masalah Frankie. Kita punya mobil. Di kanan kiri pintu kita itu kan ada tempat air. Ya. Banyak orang yang nyimpan beginian itu di mobil. Buat cadangan dok. Iya buat cadangan. Masalahnya mobilnya dijemur. Kan nggak gampang kita dapetin parkir yang di dalam gedung. Dijemur. Itu juga salah satu yang melepaskan BPA Frankie. Tapi kalau saya sih lebih senang yang di dalam gedung parkir. Orang itu kan nggak mau capek kukuril kan tuh keliling-keliling ya. Naik ke atas. Maunya parkir di situ. Iya, tetapi kalau kamu perhatiin ke gedung-gedung yang parkir di tempat panas banyak Frankie. Banyak banget. Dan yang begituan itu seringkali taruh beginian. Untuk cadangan. Jadi tiba-tiba kalau bawa anak tiba-tiba minum gitu itu membuat resiko karena itu kan tetap aja panas. BPA-nya bisa habis nggak? BPA-nya bisa habis nggak? Enggak, dia larut pelan-pelan. Jadi dia terus larut pelan-pelan. Nah itu karena itu dianggap sebagai masalah kesehatan. Maka kalau namanya di Eropa itu yang BPA itu udah nggak boleh dipakai, Frankie. Dipakai pun dengan unsur kehati-hatian gitu loh. Di Indonesia ada aturannya adalah begini. Aturannya bahwa kalau dia mengandung BPA segala macam itu harus dicantumkan di dalam kemasan botolnya itu. Kodenya tadi. Kodenya dicantumkan. Tetapi masalahnya tidak ada di sini aturan bagaimana sebenarnya berapa lama dia bisa dipakai. Itu tidak ada aturannya, Frankie. Padahal sih lamanya dipakai itu juga pengaruh. Maksimal 1 tahun, Frankie. Tapi kan kalau terlalu lama juga kan jadi kerasnya jadi Teragas. Retak-retak ya. Gampang pecah ya. Ya, nah ya itulah dia bilang makanya kadang-kadang begitu dilakukan survei di rumah tangga itu ternyata yang di usianya di atas 2 tahun aja sampai lebih dari 90% Frankie. Dia udah tua lah di atas 2 tahun katanya. Di atas 2 tahun udah sampai burem. Udah sampai pokoknya bentuknya udah nggak keruanan deh, udah kotor gitu lah segala macam. Jadi makanya masih dipakai. Nggak heran kalau istri saya kan seringkali kalau ke supermarket gitu ya, dulu kan masih beli galon sendiri, itu kadang-kadang kita beli cari yang kemasannya masih bening. Nah ya itu, harusnya itu seperti itu ya. Karena kalau yang kemasan butek kita nggak terlalu yakin tuh. Isinya bagus apa nggak kelihatan airnya. Nah sekarang kalau misalkan proses untuk dari orang sehat nih dok, gara-gara terpapar BPA. Tadi dokter bilang kan bisa mengakibatkan kanker. Kira-kira berapa persen orang yang... Kita nggak pernah ngadain penelitian seperti itu. Kalau ada penelitiannya mah orang tuh udah takut. Jadi iya dong itu nggak gampang diteliti. Tetapi
Kalau biasanya kalau begitu, kalau dibilang seperti itu penelitiannya pada binatang. Pada binatang udah jelas bikin begitu, ya orang udah hati-hati lah, berarti itu memang nggak bisa dipakai gitu loh. Dan itu memang nggak boleh dipakai sebenarnya bagi. Nggak boleh ya. Ya. Makanya sekarang ada kecenderungan tuh ada beberapa perusahaan-perusahaan air isi ulang itu dia udah nggak pakai yang tipe 7 lagi, dia pakai tipe yang lain. Tapi yang tipe yang lain juga masing-masing punya bahayanya. Yang sekarang ada perubahan lah dia ganti dengan tipe 1 yang PTE. Nah, kalau yang tipe 1 ya itu tadi sama juga, dia mengeluarkan bahan kimia lain bukan BPA, tetapi antimon trioksida yang adalah juga karsinogen, tadi ya. bikin karsinogen juga. Berarti nggak ini juga ya, nggak aman-aman banget ya. Iya. Nggak, makanya kan kalau di hotel-hotel yang mewah-mewah itu mereka nggak pakai yang plastik loh. Selain bahayanya adalah plastik itu mikroplastik, Frankie. Kena sinar matahari dan segala macam, mikroplastiknya juga larut di dalam situ dan kita makan. Berarti kita minum Coca-Cola lebih aman dong, Dok. Kenapa? Kan nggak pakai plastik. Iya, gulanya. Sekarang masih udah pakai plastik ya? Iya, ada yang pakai plastik. Soalnya kalau kayaknya otak saya nih perlu Plastik itu nih. Jauh lebih murah, lebih praktis, dan lebih gampang pengangkutannya karena dia lebih enteng, lebih ringan. Dok, ini masalah minuman kemasan nih, Dok. Kan ada yang kalau kayak susu kemasan itu kan pakai Ultra Pak ya. Ultra Pak kayak susu cair gitu. Itu ada BPA-nya nggak, Dok? Nggak tahu itu. Terus kemudian satu lagi. Itu kan dari kertas kan? Kertas dilapisi sama aluminium kalau nggak salah. Satu lagi, minuman kaleng. Aman. Yang kayak gitu ya. Nggak ada BPA. Atau ada resikonya nggak tuh terhadap yang kayak gitunya? Lapisan dalamnya? Lapisan dalamnya ada plastiknya, Pri. Oh, tetap ada resiko. Ada plastiknya ya? Karena dia tuh takut dia itu mengalami yang namanya oksidasi. Jadi di bagian dalam kalengnya itu dikasih plastik nih. Sama juga bohong ya. Tahu ya kalau kita beli mie goreng kan dibungkus sama kertas kan? Kertas yang pakai coklat dalamnya ada plastiknya. Ada plastiknya tetap aja. Tapi plastik kena panas, keluar lah mikroplastiknya. Tapi gini, Dok, di beberapa tempat mie goreng nih, Pak, saya barusan beli kue tiaw enak nih, Dok. Itu sebelum, jadi lapisannya tuh ini kertas yang ada plastiknya, kertas coklat yang ada plastiknya. Kasih daun pisang dulu. Nah, daun pisang oke. Dan itu bikin rasanya lebih enak tuh, Dok. Nggak tahu ya. Alam tuh memang hebat ya. Iya. Makanya kan orang kalau misalnya mau beli makanan apa, misalnya ini lah kue keranjang, kan orang nanya dibungkus plastik apa dibungkus pisang? Iya. Kalau dibungkus pisang lebih enak lagi. Lebih enak. Makanya saya tuh ingat ya. Itu juga sama tempe, Frankie. Mie tempe dibungkus plastik apa dibungkus? Dulu kalau saya beli mie abun tuh pakai kertas koran biasa tuh putih, terus dikasih daun pisang, itu ngerasanya lebih enak daripada yang sekarang. Semua mie deh ya. Terus kemudian mie yang sekarang modern pun, dia kan pakai styrofoam kotak tuh. Kasih daun pisang, lebih enak. Nah, sekarang penggunaan styrofoam di sini katanya juga lumayan berbahaya nih, Dok. Apakah dia mengeluarkan zat yang sama atau zat yang berbeda nih, Dok, dari segi bahayanya? Iya, nanti kita ngomongin. Itu styrofoam itu bahaya juga lagi sama. Saya pernah bukan dibohongin, kepengaruh sama iklan sama promosi di Cina buat styrofoam tuh, Dok. Udah pernah saya cerita kan? Masalah styrofoam dikasih obat bolong. Ini bagus buat ngancurin lemak. Saya beli. Saya pikir-pikir kan usus kita bukan styrofoam ya. Oke, Dok, jadi ternyata kesimpulan saya nih, Dok ya, kemasan-kemasan juga kita harus waspada nih, Dok ya. Nggak semua kemasan itu baik dipakai. Tapi kalaupun kita mau pakai harus tahu caranya supaya kemasannya aman dipakai. Iya. Gitu, Dok ya.
Tapi Dokter Jaya masih gunakan minuman kemasan nggak? Kemasan lah, di rumah kan itunya di dispensernya tuh kan isinya sama air mineral begitu, galon. Dokter Jaya masih periksa nggak dia punya angka-angkanya, kode-kodenya? Oh, nggak, saya pakai merek tertentu, tetapi saya kan selalu nggak pernah isi ulang. Saya beli yang baru. Jadi artinya kayak tadi saya sebutin, karena kita lebih kreatif, dan yang kreatif ini mempunyai resiko lebih besar daripada kita yang agak males ya dok ya. Males kan nanti mau gampangnya aja. Nggak, tapi mungkin kalau sekarang ini ya dengan mungkin secara ekonomi makin susah, orang minum air isi ulang mungkin lebih banyak, Franky. Iya. Isi ulang yang air isi ulang, jadi bukan dia beli galon-galon gitu. Makanya mesti nanti satu kali mereka mungkin harus diajarin cara baca kodenya supaya jangan sampai orang-orang tambah beban lagi untuk berobat kan. Iya. Oke dok, jadi ya bersyukur kita masih bisa punya kemampuan beli air kemasan asli ya, dibanding sama orang-orang yang. Tapi keperbandingannya pernah tahu nggak kira-kira? Nggak, saya belum. Tapi lumayan beda jauh lah, Franky. Yang jelas bisnis itu masih subur hidup, dan terutama di pinggiran. Enggak, karena kenapa? Karena kalau kamu bikin usaha air isi ulang, itu usahanya cuma modal ruang sekian itu aja tuh untungnya lumayan loh, maksudnya untuk bisa menghidupi keluarga, Franky. Lumayan gede. Ya terus datanglah apa truk yang isi air tuh datang susu diisi, air Bogor. Gitu. Ya kita nggak tahu air apa dari mana itu. Ya saya sih nggak memberikan pandangan negatif terhadap kemasan air isi ulang segala macam. Tapi kalau prosedurnya tuh dilalui dengan benar ya, harusnya tuh aman. Tapi kadang-kadang yang saya tahu nih dok, yang isi ulang itu mereka pertama cara ngebersihinnya ngasal. Kedua, cara sterilisasinya juga ngasal. Ya, cuman orang kan sudah terlanjur percaya bahwa air isi ulang itu layak untuk diminum tanpa dimasak. Gitu. Mestinya ikutin Dokter Jaya ya. Dia nggak tahu karena itu nggak dimasak. Quality controlnya itu nggak tahu. Nah itu dia, jadi quality controlnya nggak jelas. Tapi kalau sekarang sih saya udah nggak pernah masak lagi. Udah trauma saya, malu. Kalau masak air katanya. Iya, masak air sampai mendidih lagi. Iya. Cuman nggak dikasih telur aja ya. Kalau kasih telur kan jadi telur rebus. Oke dok, jadi ini ada faktor yang berbahaya yang masyarakat harus tahu gitu ya. Terima kasih sudah menonton X Undercover. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan ditunggu ya video-video kami selanjutnya. Nah, buat kalian, jika ada pertanyaan untuk Dokter Jaya, boleh banget komen di bawah. See you guys!